Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan kali ini, saya Hairil Fajar Radiansyah akan memaparkan mengenai analisis core issue dan usulan gagasan kreatif dari pemaparan sebelumnya mengenai isu di manajemen ASN dan Smart ASN. Dari pemaparan sebelumnya, terdapat 3 isu mengenai manajemen ASN dan My ASN di instansi masing-masing. Nah, 3 isu tersebut yaitu jumlah kelas yang terbatas, pengelolaan jurnal prodi yang belum optimal, dan sistem informasi nilai yang belum user friendly. Nah, ketiga isu ini akan saya analisis menggunakan teknik tapisan USG. Ya, dari hasil analisis ditemukan bahwa sistem informasi nilai yang belum user friendly itu akan menjadi isu prioritas yang dibahas karena memang dari segi urgensi, seriousness, dan growth-nya setelah dijumlahkan nilainya lebih besar daripada isu-isu lainnya. Nah, mengapa sistem informasi nilai yang belum user friendly ini penting untuk dibahas? Hal ini menimbulkan kesulitan bagi dosen dalam menginput nilai mahasiswa. Ya, kemudian yang kedua memunculkan kasus keterlambatan penginputan nilai yang berujung pada nilai yang tidak disetor pada dikti. Ya. Yang ketiga akan menjadi time bomb di kemudian hari ketika akan mencetak transkrip nilai mahasiswa. Yang keempat, nilai yang sudah lama tidak diurus akan sulit dibuktikan keabsahannya. Ya. Yang kelima, adanya nilai-nilai yang muncul bukan dari hasil pembelajaran, tetapi dari inteligensi mahasiswa yang akan lulus. Jadi maksudnya di sini adalah poin kedua itu menunjukkan bahwa nilai yang diupload itu tidak sampai kepada dikti, tapi hanya sampai ke sistem internal saja. Nah, hal itu menyebabkan bahwa tidak adanya nilai mahasiswa tersebut di Dikti, dan nanti ketika akan mencetak transkrip nilai, jadi mahasiswa itu sebetulnya belum ada nilainya begitu. Nah, itu pengurusannya cukup ribet dan harus mengajukan surat langsung dari Unsika langsung ke Dikti seperti itu. Nah, kemudian ada fishbone analysis mengenai mengapa aplikasi ini tidak berjalan dengan baik. Dari segi skill, mungkin keterampilan dosen dan mahasiswa yang masih kurang karena memang sistemnya masih baru, kemudian dukungan tim IT-nya juga, mereka juga masih belajar, kemudian surroundingnya, infrastruktur teknologinya karena memang si aplikasi ini memang buatan dari pihak luar begitu. Jadi tidak terlalu baik juga database-nya ternyata yang mereka gunakan, sehingga ketika pada proses deadline proses penginputan data misalkan seminggu sebelum malah terjadi error dan tidak bisa memasukkan data. Kemudian ada culture akademik juga yang memang dulunya masih biasa menggunakan manual, kemudian segi-segi sistem, fitur dan desain yang memang belum terlalu dipahami, SOP penggunaannya yang masih belum fix ya, karena masih segi development, dan kemudian dari segi suppliernya bentuk kontraknya ini tidak diserahkan seutuhnya. Jadi pengembangannya sampai sekarang masih masih dilakukan oleh pihak supplier begitu. Nah, kemudian solusi dari kami atau dari saya sebagai penulis, yang pertama diperlukan pelatihan untuk pemahaman dan penguasaan sistem kepada dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak terkait. Kemudian pengembangan sistem yang lebih baik dengan user interface yang lebih mudah dipahami, langkah-langkah yang lebih sederhana, serta tutorial penggunaan yang lebih lengkap. Kemudian bentuk kontrak kerja yang lebih baik dengan penyedia sistem agar kampus tidak hanya sebagai user, namun dapat mengembangkan sistem secara mandiri dan membuat aplikasi versi mobile yang lebih mudah digunakan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata pada pemaparan kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.